Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang sudah selayaknya kita bersyukur atasnya adalah nikmat ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita akan mengenal Allah, dan dengan ilmu itu jugalah kita akan mendapatkan ketakwaan dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan pernah malas untuk terus menuntut ilmu. Walaupun ilmu yang kita tuntut itu belum bisa kita cerna ataupun kita pahami, minimal dengan ilmu tersebut hidayah tersebut akan terbuka. Allah berikan petunjuk kepada kita. Hal ini telah disebutkan oleh Syekh Ali Muhammad. Beliau mengatakan, al-ilmu wal ma'rifatu yahdiyani ila taqwa wal iman. Ilmu itu dan juga ma'rifah akan memberikan kepada kita hidayah. Ilmu itu akan membukakan kepada kita pemahaman dan akan memberikan petunjuk kepada kita sebuah ketakwaan dan juga keimanan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Datangnya kita ke majlis ilmu, kemudian kita tidak paham apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, maka dengan ilmu tersebut nanti akan Allah berikan hidayah dan petunjuk agar kita bisa memahaminya dan juga akan mendapatkan ketakwaan kita kepada Allah dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seandainya kita tidak mau menuntut ilmu, maka hidayah-hidayah tersebut tidak akan bisa kita gapai, karena ilmu itu saja sudah kita benci. Bagaimana kita bisa mengenal Allah, menambah ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan kita datang ke majlis ilmu bukanlah hanya sebatas mendapatkan ilmu semata, tetapi Allah akan memberikan ganjaran pahala yang banyak bagi kita. Dan tidak ada majlis yang paling baik di atas muka bumi Allah melainkan duduknya kita di majlis ilmu. Hal ini telah ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, ni'mal majlisu majlisu tunsyaru fihil hikmah wa turja fihir rahmah. Ibnu Mas'ud mengatakan kepada kita, sebaik-baik tempat majlis atau sebaik-baik majlis adalah majlis di mana disebarkannya hikmah dan juga diharapkan padanya turun rahmat. Ketika kita duduk di tempat-tempat kopi atau tempat-tempat hiburan, apakah diharapkan bisa turun rahmat Allah? Sudah tentu tidak. Maka kita sungguh sangat bahagia ketika kita duduk di majlis ilmu bertepatan pula di masjid Allah. Maka rahmat Allah akan Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama kita di kalangan para malaikat dan juga penduduk-penduduk langit yang ada di sana. Maka mudah-mudahan datangnya kita di majlis ilmu dan kita masih semangat dalam hal menuntut ilmu, ini akan menjadi pembuka bagi kita
untuk lebih dekat dan lebih mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul adalah tauladan kita, Rasul adalah panutan kita, dan hanya dengan mengikuti beliaulah kita akan selamat nantinya, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Qawaid Qur'aniyah yang memuat 50 kaedah yang diambil dari Al-Quran, dan ia sangat bermanfaat untuk jiwa-jiwa kita yang haus dan juga untuk kehidupan kita yang akan datang nantinya. Hal ini ditulis oleh Dr. Umar Ibnu Abdullah Al-Muqbil. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada halaman yang ke-52, dan kita masih pada kaedah yang ke-8, di mana Dr. Umar membawakan firman Allah di dalam surah Al-An'am, Al-Isra, Fatir, Zumar dan Najm. Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Apabila kita melakukan kesalahan, maka kesalahan yang kita lakukan akan kita dapatkan ganjarannya, dan orang-orang yang ada di sekitar kita tidak akan ditimpakan dan dipikulkan kepada mereka dosa yang telah kita lakukan, kecuali kalau kita adalah guru yang mengajari mereka, kecuali kitalah ustadznya yang mengajarkan kesesatan kepada mereka, maka hal ini berbeda bentuknya. Kemudian Dr. Umar pun melanjutkan dengan mengatakan, walihada lamma ijtahada jamaah minas sanadidil kufur fi ibqa'i ba'din nas ala ma hum alaihi minal kufri. Dan dengan ini juga ada sekumpulan orang-orang yang mereka menyembah ataupun mendapatkan petunjuk karena sebab mereka itu pernah menyembah berhala ataupun kekufuran, dan mereka pun berupaya mengajak sebahagian manusia kepada kekufuran tersebut. Maksudnya ada agama-agama selain Islam, mereka berkumpul dan juga berijtihad, bersungguh-sungguh mengajak orang-orang yang beriman agar mereka masuk agama yang mereka anuti, yang mereka peluk. Au hassa man kana mu'minan liyantakila minal iman ilal kufur, atau mereka menganjurkan, memotivasi orang-orang yang beriman agar mereka berpindah dari keimanan menuju kekufuran. Mereka agharruhum bi khilafi hadhil qaidah tamaman. Mereka telah tertipu dengan kebalikan dari kaidah yang sempurna ini. Ada sebahagian di antara kaum muslimin, mereka memiliki pemahaman yang salah dan mengajak orang-orang yang beriman yang memiliki pemahaman yang benar agar mereka mengikuti pemahaman yang salah tersebut. Atau ada juga sebahagian orang-orang non-muslim, mereka mengajak orang-orang beriman agar menjadi orang-orang yang kufur. Mereka malah membawakan ayat-ayat Allah yang intinya mereka mengatakan, apabila kalian mengikut agama kami, maka Tuhan-Tuhan kami ataupun orang-orang rahib-rahib kami akan menanggung beban dosa-dosa kalian. Inilah yang diantara dakwah mereka kepada umat Islam. Faqalu, sebagaimana mereka mengatakan, kama haqallahu anhum, seperti apa yang dihikayatkan oleh Allah kepada mereka. Wa qala alladzina kafaru lilladzina amanu, dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana,
hendaklah kalian mengikuti jalan-jalan kami. Wal dahmil khatayakum, dan kami akan memikul dosa-dosa kalian dan kesalahan-kesalahan kalian. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai', dan padahal mereka sebenarnya tidaklah memikul kesalahan-kesalahan orang sedikit pun. Innahum lakazibun, dan sesungguhnya mereka itu adalah para pendusta. Namun sebahagian di antara kita mempercayai apa yang mereka katakan. Betapa banyaknya para pendeta-pendeta misionaris, mereka mengajak umat Islam dengan mengatakan, di dalam agama kalian itu apabila berdosa, dosa akan kalian tanggung sendiri dan tidak bisa ditimpakan kepada orang lain. Sedangkan di dalam agama kami ada yang memikul dosa-dosa kami. Maka ada di antara pemahaman orang-orang non-muslim tersebut, dosa-dosa mereka bisa dibayar dengan uang dan yang selainnya. Padahal kata Allah, mereka itu sesungguhnya adalah para pendusta. Walanahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim, dan mereka memikul beban-beban mereka dan juga beban-beban bersama orang-orang mereka. Wala yus'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun, dan sungguh mereka nanti akan ditanya pada hari kiamat atas apa yang telah mereka adakan. Mereka berdakwah kepada orang-orang Islam dengan mengatakan, kalau kita nanti masuk ke dalam agama mereka, maka semua dosa-dosa kita akan ditanggung oleh orang-orang yang suci di antara mereka, yaitu para pendeta mereka ataupun Yesus yang mereka anggap anak Tuhan tersebut. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi fakta di lapangan yang juga menyedihkan kita, banyak di antara kaum muslimin masih percaya dan mereka masih bisa keluar memeluk agama selain agama Islam. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Maka ini adalah PR bagi kita. Sesama kaum muslimin hendaklah membantu mereka agar tidak murtad kembali ke agama nenek-nenek moyang mereka. Banyak orang-orang di luar sana, mereka semangat mendakwahkan kebatilan. Banyak di luar sana mereka semangat siang dan malam bagaimana memikirkan agar umat Islam bisa memeluk agama mereka. Nah, sedangkan kita tidak memikirkan itu sedikit pun. Maka ini sungguh sangat disayangkan bagi kita kaum muslimin. Mungkin ada juga di antara kita yang imannya, yang Islamnya juga masih mengikut-ikut orang-orang sebelum kita. Mereka belum percaya 100% dan keistiqomahan pada diri mereka juga tidak ada. Maka kita khawatir kalau seandainya iman yang ada pada diri kita belum kokoh 100%. Dan apa penyebab hal tersebut bisa terjadi? Ada sebahagian ulama menyebutkan ternyata ada 13 kiat agar iman kita itu kokoh. Ada 13 kiat di mana agar kita bisa menjadi muslim yang benar-benar beriman kepada Allah dan kokoh pula di atas iman tersebut. Yang pertama, agar iman kita itu kokoh, harus diyakini Islam itu jalan yang benar. Ini adalah poin yang pertama. Kita harus berbicara pada diri kita. Kita harus merenungkan apa memang benar Islam itu adalah jalan hidup yang benar. Dengan cara apa? Sudah tentu dengan terus belajar dan terus menuntut ilmu.
Kalaulah seandainya keyakinan kita separuh-separuh dalam hal keislaman ini, maka kita akan mudah goyang dan kita akan mudah terbawa arus, baik itu dari agama non-muslim ataupun pemahaman-pemahaman yang sesat. Maka kita harus yakin Islam adalah jalan yang benar untuk kita. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus para rasulnya untuk membawa petunjuk, hidayah dan juga agama yang benar. Allah sudah menekankan wa dinil haq, agama yang benar. Liyuzhirahu 'alad dini kullih, dan Allah akan menampakkan agama yang benar tersebut seluruhnya, walau karihal musyrikun, walaupun nanti ada agama-agama yang lain membenci hal tersebut, di antaranya adalah orang-orang musyrik. Maka sudah selayaknya ketika kita menampakkan kebenaran, maka kebatilan juga akan menunjukkan taringnya. Mereka akan berusaha mendakwahkan kebatilan juga seperti kita mendakwahkan kebenaran. Maka apabila kebenaran itu muncul, maka kebatilan pun akan terus ikut menghalang-halangi agar petunjuk dan kebenaran tersebut akan meredup dan hingga mati dan padam. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan juga agar iman kita kokoh, hendaklah kita rajin berzikir kepada Allah. Ini adalah di antara amalan yang harus kita jaga. Kadang kita merasa futur, terkadang kita merasa jemu dan bosan. Setiap Ahad datang menuntut ilmu di majlis ilmu, apatah lagi di musim-musim penghujan, kita pun malas. Mungkin ustaznya enggak datang tuh. Ustaz tuh tahulah hujan, jadi enggak datang. Nah, hal-hal tersebut bisa terjadi. Disebutkan oleh sebahagian ulama disebabkan karena zikir kita kepada Allah kurang. Makanya iman itu menurun. Tapi kalau seandainya zikir kita kepada Allah stabil, hari ini misalnya kita rajin membaca zikir pagi dan petang. Nah, satu ahad itu, satu pekan itu terus kita dawamkan, kita istiqamah di atasnya, maka keimanan kita akan stabil. Tetapi apabila kita merasa bosan ingin melaksanakan ibadah, berarti ada yang salah dari zikrullah kita kepada Allah. Ketika kita lalai, disitulah nanti para syaitan akan datang dan akan merasuki dan membisikkan kepada kita hal-hal yang membuat kita lemas dan membuat kita tidak berdaya dan juga tidak bisa lagi beribadah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu Allah terangkan dan Allah kabarkan kepada kita di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-45. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita orang-orang yang beriman, bukan semua manusia. Karena apa? Karena ternyata ini adalah perkara-perkara yang akan dialami orang-orang yang beriman juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah, apabila kalian memerangi pasukan ataupun musuh, fasbutu, hendaklah kalian berteguh hati. Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berperang melawan musuh-musuh kalian, maka tetaplah kalian tabah, hendaklah kalian teguh di dalam pendirian kalian. Kemudian kata Allah, bagaimana agar kita tetap teguh? Wadhkurullaha katsira, maka jangan lupa perbanyak zikir kepada Allah. Kita tahu nih, kita sekarang sedang berjihad, sedang memerangi pasukan musuh, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Itu adalah musuh-musuh kita.
Maka bagaimana kita agar bisa teguh hati dalam hal tersebut? Jangan lupa kata Allah, perbanyak zikir kepada Allah. Ini adalah di antara senjata-senjata yang sangat sungguh dahsyat. La'allakum tuflihun, agar mudah-mudahan kalian itu menjadi orang yang beruntung. Bahkan disebutkan juga ternyata kaum muslimin ketika mereka berperang dengan orang-orang kufar, mereka bisa tetap tegar, mereka tidak takut, dan mereka istiqamah di dalam peperangan tersebut karena mereka tetap terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga telah disebutkan dan diceritakan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah jenderalnya kaum muslimin. Beliau adalah jenderal yang tidak pernah kalah apabila berperang. Apakah ia masih Islam ataupun apakah ia non muslim ketika itu ataupun sudah masuk Islam, ketika Khalid bin Walid menjadi pemimpin perang tidak pernah terkalahkan. Oleh sebab itu, ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalid bin Walid pun dicopot pangkatnya. Ia tidak lagi menjadi jenderal ataupun pemimpin dalam pasukan, karena tersebar berita kalau kita berperang pimpinannya adalah Khalid bin Walid, pasti menang. Maka Umar bin Khattab melihat dan memberikan sebuah keputusan, kalau seperti ini keadaannya, bisa nanti para kaum muslimin yang ikut berperang dengan Khalid bin Walid bukan lagi berperang karena Allah. Maka Khalid bin Walid pun diturunkan jabatannya, kemudian ia ikut juga perang di salah satu peperangan ketika itu. Nah, setelah beliau sudah turun pangkat, turun jabatan, barulah adalah salah seorang pasukan berani bertanya kepadanya, "Wahai Khalid, kenapa ketika engkau memimpin pasukan tak pernah kalah sedikit pun?" Maka Khalid bin Walid pun mengatakan, "Bagaimana kita tidak menang? Karena lawan-lawan dan musuh kita itu adalah mayat-mayat yang bergentarangan. Mereka adalah mayat-mayat yang tidak berdaya. Mereka adalah musuh-musuh yang sebenarnya tidaklah hidup. Kenapa? Karena kata beliau, kita kaum muslimin adalah orang-orang yang hidup. Kita adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah." Kemudian beliau pun mengatakan dan membawakan sebuah hadis, "Masalul ladzi yazkurullaha rabbahu wa masalul ladzi la yazkurullaha rabbahu masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Apabila kita terus berzikir kepada Allah, maka kita adalah orang yang hidup. Maka mudahlah bagi kita membunuh dan menghancurkan dan menghabisi musuh-musuh kita, karena kita memandang mereka adalah kecil, mereka adalah mayat-mayat yang masih hidup tetapi tidak ada kekuatannya. Begitu sungguh sangat dahsyatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah dalam hal yang lain, ketika kita ingin benar-benar berpegang teguh di atas iman, berpegang teguh di atas sunnah, jangan lupa berzikir kepada Allah. Jangan pula pertentangan dan sok-sok hebat ketika mengomentari di media sosial begini dan begitu. Ada syubhat-syubhat yang datang, kemudian kita seolah-olah adalah orang yang hebat, kita membantahnya, tapi kita pun lupa berzikir kepada Allah. Ternyata kita malah jatuh pada perkara-perkara syubhat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita berzikir kepada Allah, maka keistiqomahan iman itu akan tetap ada pada diri kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Yang ketiga, kiat yang ketiga
hendaklah kita saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Agar kita tetap kokoh dalam keimanan ini, di atas sunnah ini, hendaklah kita saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Hal ini juga telah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, dan juga kecuali bagi mereka orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat dalam kesabaran dan juga saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan 4 hal. Sesungguhnya manusia itu sangatlah merugi kecuali orangnya beriman dan mau beramal saleh dan juga senantiasa memberikan ataupun saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga di atas kesabaran. Nah, apabila ada kawan-kawan kita yang sudah futur, sudah lemah, kemudian tidak semangat lagi untuk menuntut ilmu, maka kita harus saling menasihati dan mengangkat dan juga memberikan tausiah dan nasihat kepadanya agar imannya kembali kokoh. Kemudian yang keempat, yang kelima dan keenam, agar iman kita kokoh. Yang keempat, cinta pada Allah dan Rasulnya. Yang kelima, mencintai orang lain karena Allah. Dan yang keenam, benci kepada kekufuran dan juga kembali kepadanya. Apabila kita telah memiliki keimanan yang kokoh, sudah tentu kita akan mendapatkan rasa manis iman tersebut kepada kita. Hal ini juga telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut diperoleh seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Bukan hanya permen saja yang manis, bukan hanya gula saja yang manis, bukan hanya madu saja yang manis. Ternyata iman itu juga memberikan rasa, yaitu rasa manis dan juga ketenangan. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila ia sudah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Ketika kita tahu ternyata datang ke majlis ilmu itu adalah hal yang dicintai Allah, apapun rintangannya, apapun bahaya yang ada di depannya, sudah tentu tidak akan kita pikirkan. Apatah lagi hanya sebatas hujan yang hanya membasahi baju kita. Tapi kalau kita menganggap, kajian di hari Ahad pagi kan ada live streamingnya, bisa nantilah di rumah, ditunggu-tunggu nanti kalau udah diupload. Ini juga bahaya. Ini nanti yang akan merasuki iman kita. Ini yang akan bisa menggagalkan kesempurnaan iman kita. Karena kita lebih suka dan lebih senang karena adanya sedikit rintangan, maka cinta tersebut tidak betul-betul. Maka tak mungkin hal tersebut bisa, atau tidak mungkin kita akan mendapatkan iman yang sempurna kalau hanya sekedar rintangan yang ringan saja tidak bisa kita basmi. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, dan seseorang itu mencintai orang lain dan ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Kita suka, kita senang dengan seseorang bukan karena hawa nafsu kita, tapi kita cinta dan senang dengan seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memilih pasangan kita, kita pilihlah karena ketika memandangnya kita semakin dekat kepada Allah, bukan malah kita memandangnya kita semakin dekat kepada tempat tidur dan kasur kita. Ini bahaya juga. Kadang kita memandang istri kita bukan makin semangat beribadah kepada Allah, tapi lebih mendekatkan diri kita kepada kasur.
tapi tidak masalah juga dengan acara tersebut adalah sebuah acara ibadah yang sah-sah saja. Namun mudah-mudahan setelah eksekusi tersebut kita semakin kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas melampiaskan nafsu kita, tetapi setelah nafsu tersebut lepas, kita semakin kuat dan semangat beribadah kepada Allah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukzafa finnar. Dan kita juga benci kembali kepada kekufuran, kepada kesyirikan dan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana halnya kita sangat benci kalau kita itu dicampakkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita sudah benci kepada kemaksiatan, apabila kita sudah benci kepada keburukan-keburukan yang ada, sebagaimana kita sangat bencinya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, ini menunjukkan iman kita sudah sangat-sangat bagus. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketujuh, agar iman kita itu kokoh, hendaklah kita terus mencontoh orang-orang saleh sebelum kita. Hendaklah kita mencontoh orang-orang saleh sebelum kita. Namun sebelum mencontoh orang-orang saleh tersebut, kita juga harus melihat apa kekuatan ibadah yang kita lakukan. Nampaknya diri ini lebih cenderung dan lebih mudah melaksanakan ibadah dalam bentuk berimpak, bersedekah. Maka kita pun carilah berita-berita ataupun contoh-contoh orang-orang saleh yang berkaitan dengan infak sedekahnya, agar terus termotivasi. Maka kita terus mencari contoh-contoh orang-orang saleh sebelum kita. Atau kita nampaknya lebih suka puasa sunnah, lebih mudah melaksanakan puasa sunnah-sunnah, puasa sunnah tersebut, maka hendaklah juga kita mencari contoh-contoh orang terdahulu yang memang suka puasa sunnah. Atau kita lebih suka membaca Al-Quran. Nampaknya kalau membaca Al-Quran ini lebih mudah bagi kita, maka kita pun mencari contoh-contoh orang-orang saleh yang memang semangat dalam hal membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Bukan hanya membaca dan mencontoh semua amal soleh mereka, akan tetapi kita itu ada kelebihan masing-masing dan juga ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kita memiliki satu kelebihan dalam ibadah. Misalnya tadi kita lebih suka berimpak dan bersedekah, maka ini harus kita kencangkan dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, ada juga keburukan-keburukan yang kita lebih condong kepadanya. Tidak semua manusia. Misalnya bapak pulan, ia itu lebih tertarik kalau minum khamar. Tandunya memang di khamar. Kalau di cewek perempuan tidak suka dia. Kalau judi kurang. Kalau dia nipu-nipu pun kurang. Tapi ada bapak pulan, dia memang antinya itu adalah perempuan. Enggak tahan dia kalau ada cewek cantik itu harus digas. Berapapun bayarannya akan dia kumpulkan. Mau harus dia gas. Memang dia keburukannya, kelemahannya di situ. Maka hati-hati, kita harus tahu juga apa keburukan yang memang condong kepada kita, supaya bisa kita menghalanginya. Ada juga yang memang hobinya berjudi. Wah, itu kalau memang tahu dia itu adalah tempat judi, gatal tangannya, harus ia masuk terjun ke dalamnya. Jadi kelebihan dan kekurangan kita dalam ibadah ataupun keburukan itu ada pada diri kita. Inilah yang harus kita perhatikan. Inilah yang harus kita hancurkan. Misalnya kita tahu ada ulama-ulama terdahulu, ia hobinya itu adalah mencuri, merampok, maka kita bacalah ulama-ulama tersebut, bagaimana dia bisa selamat dari hal tersebut. Karena ada juga sebahagian orang-orang saleh yang dulunya memiliki kecandukan sebuah keburukan, tetapi bisa selamat dan menjadi alim,
dan menjadi orang-orang hebat. Ini yang harus kita contoh dan kita baca dari kejadian-kejadian yang mereka alami. Tapi apabila kita tidak belum menemukan kecondongan kita apa, ini lebih bahaya lagi. Berarti semua kemaksiatan itu kita senang. Kalau diajak minum khamar, ayo. Kalau mau diajak main judi, ayo. Mau diajak merampok, ayo. Ini lebih parah lagi. Maka kita harus mengetahui hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan, bahkan memerintahkan kita agar semangat membaca kisah-kisah orang-orang soleh sebelum kita. Hal ini Allah sebutkan dalam surah Hud ayat yang ke-120. Allah mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Semua kisah-kisah Rasul itu telah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Agar apa? Agar hatimu itu tetap teguh. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masalahnya di dalam, ada masalahnya masalah keluarga, seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut, bermasalah pada istrinya dan juga bermasalah pada anak-anaknya. Ini permasalahan yang mereka dapatkan. Tapi bukan berarti ketika ada masalah dalam rumah tangga dan juga kepada istri dan anaknya, mereka turun tahta, turun label yang awalnya nabi menjadi tidak nabi. Tidak juga seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ada juga nabi yang memang berpenyakit. Allah timpakan ia penyakit yang sungguh sangat luar biasa. Dan juga ada Allah Subhanahu wa taala ceritakan, ada juga nabi yang kehidupannya itu kehidupan seperti para ulama, para raja, dan serba luar biasa. Ini Allah sebutkan dan Allah kisahkan agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap teguh di atas pendiriannya. Kemudian yang kedelapan, tadabbur. Yang kedelapan, agar hati kita tetap kokoh di atas keimanan, hendaklah kita tadabbur, merenungkan Al-Quran. Kita harus rajin merenungkan Al-Quran dan mentadabburinya. Hal ini juga telah disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq lisabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah, Jibril alaihi salatu wassalam, ruhul qudus, telah menurunkan Al-Quran dari Rabbmu dengan benar, agar ia nanti Al-Quran tersebut untuk meneguhkan hatimu dan juga orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi mereka dan juga kabar gembira kepada orang-orang muslim. Semakin kita banyak membaca Al-Quran dan merenungkannya, maka iman kita akan tetap kokoh. Kemudian yang kesembilan, mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan larangan Allah. Hendaklah kita terus mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-66, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Sesungguhnya kalaulah mereka itu melaksanakan pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada mereka, itu lebih baik bagi mereka dan juga akan lebih menguatkan iman mereka. Jadi apapun pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kita, hendaklah kita melaksanakannya, yaitu mengerjakan yang ma'ruf dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian yang ke-10, agar kita tetap kokoh di atas iman dan di atas sunnah, yang ke-10, jangan lupa berdoa kepada Allah. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-250, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran, wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah pendirian kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami
terhadap gangguan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar terus meminta doa agar menjadi orang-orang yang sabar dan mendapatkan kekokohan dari pendirian-pendirian iman yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang ke-11, agar iman kita tetap kokoh, yang ke-11, berimpak di jalan Allah. Hendaklah kita rajin berimpak di jalan Allah. Dan orang-orang yang suka berimpak di jalan Allah itu menunjukkan tanda kalau dia itu memiliki imannya sudah kokoh. Karena uang yang ia miliki berani ia keluarkan di jalan Allah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, fitnah umat Muhammad itu adalah di hartanya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki ujian, cobaan dan fitnah di kalangan mereka. Dan fitnah, ujian dan cobaan yang paling terbesar yang dihadapi umat Muhammad itu adalah harta. Maka jangan heran Bapak Haji Pulan pelitnya minta ampun. Wajar, memang cinta akan harta itu tidak memandang haji ataupun tidak haji. Karena umat Muhammad yang paling besar fitnahnya adalah fitnah harta. Tapi kalau ada orang-orang kaya yang rajin berinfak, yang rajin mendatangi majlis-majlis ilmu, berarti itu bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Kenapa? Karena mereka mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mereka mau menginfakkan sebahagian harta yang Allah berikan kepada mereka, kepada kaum muslimin. Bahkan bukan hanya orang-orang kaya tersebut. Terkadang berimpak ini juga sangat sulit dilaksanakan para ustaz-ustaz, para orang-orang alim, orang-orang yang memiliki kedudukan tokoh agama. Memang ia tahu dalilnya, tapi pelaksanaannya sungguh sangat sulit. Bukan hanya secara umum, tapi orang-orang yang berilmu juga sungguh sangat pelit dalam hal berimpak. Oleh sebab itu Allah tegaskan dan Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-265. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim. Dan perumpamaan orang-orang yang mau menginfakkan harta-harta mereka dengan tujuan mencari ridha Allah, dan gunanya juga adalah untuk keteguhan jiwa mereka. Maka apabila kita sekarang agak-agak futur, agak malas dalam hal menuntut ilmu, maka rajinlah kita mengeluarkan sedikit harta kita. Apatah lagi yang misalnya kita memberikan harta kita itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka insya Allah keteguhan jiwa itu akan Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ke-12, di antara hal yang harus kita lakukan agar iman kita itu kokoh, memiliki atau berupaya semaksimal mungkin agar mendapatkan iman yang sempurna. Kita berusaha agar cepat menyempurnakan iman tersebut. Kalau iman kita sudah sempurna dan juga telah merasakan manisnya iman tersebut, maka kita akan berusaha agar terus sempurna iman tersebut yang ada pada diri kita. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah,
dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh sempurnalah imannya. Apabila iman kita sudah sempurna dan mengerjakan apa yang telah disebutkan oleh Rasul, maka kita akan mendapatkan kekokohan dan keistiqomahan di atas tersebut. Kemudian yang terakhir, agar iman kita tetap kokoh di atas Islam, menolong agama Allah, bersemangat menolong agama Allah. Apabila kita terus menolong agama Allah, maka iman kita akan tetap kokoh. Hal ini telah disebutkan oleh Allah dalam surah Muhammad ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "in tansurullah yansurkum." Jikalau kalian menolong agama Allah, kalian akan ditolong oleh Allah. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan keimanan kalian. Allah akan mengokohkan pendirian kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan memberikan kabar kepada kita, apabila kita ingin kokoh istiqamah di atas keimanan dan di atas sunnah, hendaklah kita terus menolong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kata Dr. Umar, walau ta'ammalta kalamal ulama fi kutubit tafsir wal hadis wal aqaid wal fiqh wa ghairiha, la ra'aita ajaban min kasratil istidlali bi hadhil qaidah fi mawatin katsirah. Kalaulah seandainya kita memperhatikan ucapan-ucapan para ulama di dalam kitab-kitab tafsir mereka, dalam kitab hadis, dalam kitab akidah, dan juga dalam kitab fikih dan kitab-kitab lainnya, kita akan mendapatkan sebuah ketakjuban karena betapa banyaknya para ulama membawakan dalil dari kaidah yang mulia ini. Di antaranya kata beliau, "Fakam min ra'yin naqadahu faqihun bihadzal ayah." Betapa banyak pandangan-pandangan yang bisa dibatalkan oleh ahlul fikih karena membawakan ayat yang mulia ini. Sebagaimana orang-orang non-muslim mengatakan bahwa dosa-dosa orang lain itu bisa dipikulkan kepada orang yang ada di selain kita. Kalau bahasa kita, bahwa apabila kita berbuat dosa, maka apabila kita melakukan dosa, maka orang-orang yang di bawah kita pun akan mendapatkan dosa. Misalnya kita melakukan zina, kemudian lahirlah anak, maka orang-orang di kampung kita akan juga menyalahkan anak tersebut dengan mengejeknya, oh anak haram ini dan itu. Padahal di dalam fikih ia tidak terjatuh atau ia pun tidak akan dibebani dari kesalahan orang tuanya. Mungkin ketika orang tuanya ketika itu lagi melakukan hal tersebut, ia pun belum lahir dan belum ada. Maka para ahli fikih membawakan ayat ini dengan mengatakan bahwa hasil anak zina tersebut tidaklah mendapatkan dosa dari perbuatan ayah-ayah dan ibu mereka ketika melakukan dosa tersebut. Maka terbatalkanlah apa yang menjadi pendapat orang-orang di masyarakat kita. Begitu juga misalnya itu adalah ketika kita menjual barang-barang yang haram, kemudian di masyarakat kita mengatakan, oh itu uang haram, maka uangnya enggak haram, tapi perbuatannya itu yang haram. Begitu juga sebaliknya dalam bab-bab fikih yang lainnya. Balkam mas'alatin akidiyatin sara shawab fiha minal mustadlil bihadzal ayah. Dan begitu juga betapa banyaknya permasalahan-permasalahan akidah yang kemudian jadi dibenarkan karena membawakan dalil yang benar-benar dari kaidah yang ke-8 ini. Wal maqamu laisa maqamu ardih li hadzal masail. Akan tetapi bukanlah tempatnya di sini kita menguraikan kasus satu persatu. Bal al maqsudu at-tanbihu ala azimi mauqi'iha.
akan tetapi kita hanya mengingatkan maksud inti dari kaidah ini begitu besar kedudukannya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah bel, Pak. Udah bel. Udah bunyi. Hah? Udah, belum ya? Oh, masih jam 6 lagi. Masih hujan juga kan? Wa idza aradna an nabhatha an amsilati tadbiqiyah li hadhihi alqaidah fi kitabillah. Dan apabila kita ingin mencari-cari dari contoh-contoh penerapannya dari kaidah yang ada di dalam Al-Qur'an ini, fa inna min ashhari al-amsila wa azhariha, dan di antara yang paling masyhur contoh-contoh dan juga yang paling jelas dari Al-Qur'an adalah tatbiqu nabiyillah Yusuf alaihi salatu wassalam laha, yaitu yang dipraktekkan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi kaidah yang ke-8 ini, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini ada prakteknya yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita akan melihat wa dzalika annahu hinama ihtala ala akhdi akhihi Binyamin, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ingin mengelabui saudaranya yaitu Binyamin. Ia ingin mengambil saudaranya ketika Yusuf alaihi salatu wassalam menjadi raja di Mesir. Ia ingin mengambil saudaranya yaitu Binyamin dengan membuat tipu-tipu ataupun memperdayanya agar bisa ditangkap dan bisa diambil. Biwad'i siqaya fi rahali akhihi, di mana ia memasukkan tempat minuman yang dimiliki raja di dalam karung-karung mereka. Dan kita bisa melihat kisah Yusuf alaihissalatu wassalam ini di dalam surah Yusuf, begitu panjangnya. Jadi orang-orang ketika Nabi Yusuf menjadi raja, mereka tahu ia adalah raja yang saleh dan sering memberikan makanan dan minuman dan semua kebutuhan masyarakat. Nah, ketika itu saudara-saudaranya mengalami sedikit kekurangan dari makanan dan mereka pun mendatangi raja tersebut. Kemudian Nabi Yusuf pun mengetahui kalau itu adalah saudara-saudaranya. Nah, kemudian Nabi Yusuf ingin menunjukkan bahwa dia adalah Yusuf yang belum mati ketika saudara-saudaranya itu mencampakkannya ke dalam sumur. Tapi ia masih membuat sebuah kelabu, memperdaya mereka dengan taktik yang ia miliki. Maka ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir menghadap dan ingin meminta makanan, maka Nabi Yusuf pun menyuruh anggotanya memasukkan sebuah tempat minuman ke dalam karung saudaranya tersebut. Ja'a ikhwatahu yaqulun, kemudian datanglah saudara-saudaranya dengan mengatakan, ya ayyuhal aziz, inna lahu aban syai'an kabira. Wahai raja yang aziz, sesungguhnya si Binyamin itu memiliki bapak yang sudah tua. Fakhuz ahadana makanah, maka hendaklah engkau ambil seseorang di antara kami sebagai gantinya. Jadi Binyamin ini ternyata adalah anak Yakub yang paling disayanginya setelah Yusuf. Maka mereka tahu kalau nanti Binyamin ini hilang juga, sebagaimana Yusuf ketika itu hilang, mereka campakkan ke sungai, ke dalam sumur, maka Yakub pun, Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan mereka jadi menangis dan tersebut pun menjadi buta. Kemudian disebutkan, inna naraka minal muhsinin,
dan sesungguhnya kami melihatmu adalah termasuk orang-orang yang mau berbuat baik. Yusuf ayat yang ke-78. Fa'ajabahum Yusuf qailan. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam pun menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idza la zalimun. Sesungguhnya kami akan menahan dan mengambil orang-orang yang kami dapati yang mengambil benda kami yang ada di sisinya, dan sesungguhnya kami bukanlah termasuk orang-orang yang zalim. Surah Yusuf ayat yang ke-79. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan yang hendaklah Binyamin itu dilepaskan, karena kalau dia tidak dilepaskan orang tua kami akan marah. Maka hendaklah jadikan di antara salah seorang kami penggantinya. Kemudian Nabi Yusuf pun mengatakan, sesungguhnya kami itu memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan, bukan kepada orang lain. Disinilah kejeniusan oleh Nabi Yusuf. Kemudian kata Dr. Umar, qarin hadza, kemudian bandingkanlah dengan cerita berikut ini. Barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Biqauli Fir'aun, dengan ucapan Fir'aun, hina maqala lahu kahinatuhu, ketika para penyihir-penyihirnya berkata kepada Fir'aun. Mari kita bandingkan apa yang disebutkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dengan apa yang akan dilakukan Fir'aun. Innahu sayuladu min bani Israel gulamun. Kata para penyihir-penyihir Fir'aun yang mengatakan, bentar lagi akan datang dan akan lahir ada anak laki-laki dari Bani Israel. Satakunu nihayah mulkuka ala yadih, dan itulah nanti akhir dari kerajaanmu yang ada di tanganmu. Jadi para penyihir mengabarkan kepada Fir'aun, nanti akan ada lahir anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu. Ini adalah informasi dari para penyihirnya. Fa'asdara marsumataz zalim, maka ia pun mengeluarkan keputusan-keputusan ataupun perintah yang sangat zalim. Biqatli jami' man yuladu min Bani Israel, yaitu ia mengeluarkan dekret keputusan bahwa orang yang lahir ia jenisnya laki-laki dibunuh seluruhnya dari Bani Israel. Wahum bil alaf, dan mereka jumlahnya ribuan. Warubbama bi asyaratiha, bahkan mungkin puluhan ribu lagi. Min ajli tiflin wahidin faqat, hanya gara-gara satu anak saja. Lihat betapa zalimnya Fir'aun, hanya gara-gara anak yang satu maka semuanya kena imbasnya. Padahal tidak ada permasalahan dengan anak yang lain. Walakin man kana yaqulu linnas, akan tetapi ia juga mengatakan kepada manusia, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Fala yastaghribu minhu hadzal amr, maka engkau tidak akan heran kalau ucapan itu datang dari dirinya, perkara itu datang pada dirinya. Kemudian Dr. Umar pun mengatakan, wa fi waqi'in minan nas man sara ala hadi Yusuf. Nah, di dalam fakta kehidupan manusia banyak orang yang mengikuti apa yang telah diberikan contoh petunjuk dari Yusuf. Ada juga di antara kita yang ketika menghukumi dia membawakan cerita Yusuf, ia laksanakan sesuai dengan apa yang terjadi dan yang diperbuat oleh Yusuf. Kalau memang yang bersalah itu A, maka ia menghukumi si A, sedangkan yang B, C, D ia tidak berikan hukumannya. Fatarahu la yu'akhidu illa man akhta'a au
tusabbibu fil khata', dan engkau akan melihat ia akan menghukum orang lain melainkan karena orang itu telah melakukan salah atau ialah yang membuat dan menyebabkan kesalahan itu. Wala yuwassi'u da'iratal laum 'ala man laysa lahu salah bil khata', dan ia tidak akan meluaskan wilayah kesalahan tersebut kepada orang yang tidak terikat dan termasuk dalam hal yang melakukan kesalahan tersebut. Bihujjatil qarabah, dengan alasan ia adalah kerabat, au sadaqah ataupun pertemanan, au zamalah ataupun persaudaraan, malam yatabayyan khilafu zalik, dan yang selama itu tidak ada bukti dari orang-orang yang terlalu melakukan yang sebaliknya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil muqabil, namun sebaliknya, kata Dr. Umar, fa fi waqi'in nas may ya'khudul muhsinina awil bara'ah bi dzambil musiiin. Tetapi ada juga fakta dari kehidupan kita ini, ada sebahagian manusia yang ia menyalahkan orang yang berbuat baik dan orang yang suka membebaskan dari hal-hal yang dari hal orang yang bersalah tersebut. Maksudnya adalah ternyata ada orang-orang yang sebalik dari apa yang dilakukan oleh Yusuf, seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun, yang melakukan kesalahan itu satu orang, tetapi orang yang ada yang lain juga mendapatkan kesalahannya juga. Ini adalah hal yang sebalik dari apa yang telah disebutkan dan dilaksanakan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an secara fakta, bahwa kaidah yang ke-8 ini bisa kita lihat contohnya langsung di dalam Al-Qur'an. Dan kita harus juga paham bahwa apabila A yang melakukan sebuah kesalahan, maka kita tidak boleh serampangan memasukkan yang B, yang C dan yang lainnya dalam hal keburukan dan kesalahan tersebut, karena itu tidak ada sangkut pautnya, kecuali memang kalau orang si B, si C itu juga termasuk penyebab terjadinya kesalahan, atau yang kita kenal dengan masalahnya sudah beruntun, permasalahannya sudah beruntun yang A, B, C, ataupun kriminalnya sudah memang direncanakan. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang disebutkan sedikit oleh Dr. Umar tentang kaidah yang ke-8 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan mudah-mudahan dengan kajian singkat ini kita lebih bijak apabila mendapatkan permasalahan-permasalahan dalam hidup, dan kita bisa menjadi lebih bijaksana juga ketika menjadi pemimpin-pemimpin yang dengan kaidah ke-8 ini kita bisa mengerti bahwa orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa, dan orang yang ada di sekelilingnya tidak akan memikul dosa atas apa yang dilakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.